Selamat datang di PKBM Sogo Indah. Satuan Pendidikan Nonformal. Menyelenggarakan pendidikan PAUD serta pendidikan kesetaraan. Paket A, B dan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan ini dengan menyimak Quran Surat Luqman surat ke-31 ayat 16 sampai dengan 19 berikut ini. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Selanjutnya kita simak kisah laki-laki penghuni surga melalui video berikut. Suatu hari, para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah di serambi Masjid Nabawi. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga." Para sahabat saling berpandangan. Siapakah orang yang dimaksud ini? Apakah dia orang yang mereka kenal? Mereka semua merasa penasaran. Waktu sholat sebentar lagi akan tiba. Para sahabat ini tidak sabar menunggu kemunculan orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang lelaki. Wajahnya basah oleh air wudhu. Selain itu, tidak ada hal menarik dari orang tersebut. Dia hanyalah lelaki biasa yang bahkan tidak mereka kenal. Pada kesempatan berikutnya, Rasulullah berkata lagi kepada para sahabatnya, "Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga." Tidak lama kemudian, datang lagi lelaki yang kemarin mereka lihat. Wajahnya basah oleh air wudhu dan dia langsung masuk ke dalam masjid. Sebenarnya, apa yang membuat lelaki ini begitu istimewa? Aku pun merasa heran. Dia terlihat biasa saja, bukan ahli ibadah yang terkenal, bukan pula saudagar kaya yang banyak bersedekah. Setelah pengamatan yang panjang, jawaban atas pertanyaan mereka masih belum muncul juga. Hari berikutnya, peristiwa itu terjadi lagi. Rasulullah kembali berkata bahwa akan datang seorang lelaki penghuni surga. Lagi-lagi, yang datang adalah lelaki yang sama seperti kemarin. Jika Rasulullah sampai mengulang sebanyak 3 kali, maka orang itu pastilah sangat istimewa. Namun, para sahabat tidak berani untuk bertanya lebih lanjut. Kita semua sungguh penasaran. Apa sebaiknya kita bertanya langsung kepada Rasul? Rasulullah sampai mengatakan sebanyak 3 kali, dan kita belum bisa menemukan jawabannya. Aku merasa sungguh tidak pantas jika menanyakannya langsung. Engkau benar. Mereka semua setuju. Namun, ada satu sahabat yang bersikeras ingin mengetahui jawabannya. Dia adalah Abdullah bin Amr bin Ash. Kalau begitu, kita harus menemukan jawabannya sendiri. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mengenalnya. Maka kita harus mengamatinya secara langsung. Abdullah memang bertekad untuk mengamati orang itu. Namun, dia tidak tahu bagaimana caranya. Aku harus selalu berada di sisinya untuk melihat secara langsung amalan apa yang dikerjakannya. Namun, bagaimana caranya agar aku bisa terus bersamanya?
Allah memberikan pencerahan. Abdullah memperoleh ide yang cemerlang. Dia langsung menemui lelaki itu dan bertanya, Wahai Fulan, hari ini aku bertengkar dengan ayahku dan bersumpah tidak akan pulang selama 3 hari. Aku melihat engkau adalah orang baik. Apakah aku boleh tinggal di rumahmu untuk sementara? Tentu saja boleh. Namun rumahku hanya gubuk sederhana. Semoga engkau tidak keberatan. orang itu menuntun Abdullah ke rumahnya dan mempersilahkannya masuk. Ketika malam tiba, Abdullah terus terjaga. Dia bertekad tidak akan tidur. Jika dia ahli ibadah, pastilah dia akan mengerjakan sholat malam. Aku harus melihat bagaimana cara dia beribadah. Namun, saat sepertiga malam datang, orang itu tidak keluar dari kamarnya. Apakah dia terlambat bangun? Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari dalam kamar. Abdullah mengira orang itu pastilah terbangun, dan sebentar lagi dia akan keluar untuk mengambil wudhu. Namun, pintu kamar tetap saja tertutup. Justru terdengar suara zikir selama sesaat, kemudian hening lagi. Apakah dia kembali tertidur? Barulah ketika tiba waktunya sholat subuh, orang itu bangun dan keluar dari kamarnya. Dia pun mengajak Abdullah untuk mengerjakan sholat. Dalam 1 hari pertama, Abdullah mengetahui bahwa orang itu beribadah seperti orang-orang pada umumnya, mengerjakan sholat wajib, namun tidak dengan sholat sunnah lainnya, seperti yang diajarkan Rasulullah. Malam kedua, Abdullah menunggu lagi. Siapa tahu hari ini orang itu akan terbangun untuk sholat malam. Namun nyatanya, dia tidak bangun sampai subuh tiba. Orang itu juga tidak melakukan puasa sunnah ataupun bersedekah kepada orang lain. Aku sungguh tidak paham. Sebenarnya, apa yang membuatmu istimewa? Hingga hari ketiga, Abdullah belum berhasil menemukan satupun keistimewaan pada orang itu. Abdullah pun menyerah dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Maafkan aku. Sesungguhnya aku telah berbohong kepadamu. Aku tidak bertengkar dengan ayahku. Rasulullah mengatakan sebanyak 3 kali bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Maka aku pun ingin mengetahui apa yang membuatmu istimewa. Setelah melihatmu dari dekat, aku menyimpulkan bahwa engkau bukan ahli ibadah dan bukan juga ahli sedekah. Lantas, apa yang membuatmu istimewa? Seperti yang engkau lihat, aku beribadah biasa saja. Aku juga tidak punya banyak harta yang bisa kusedekahkan. Namun, aku tidak pernah sekalipun menyakiti hati orang lain. Aku juga tidak pernah iri pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Engkau benar, saudaraku. Engkau adalah orang baik. Aku tidak pernah melihatmu bicara kecuali yang baik. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Tidak hanya ibadah, namun akhlak yang baik pun perlu dijaga. Allahu Akbar. Ternyata sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad membuat orang itu masuk surga. Setelah kita simak bacaan ayat suci dan video laki-laki penghuni surga, dapat disimpulkan bahwa 1. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya kalau harta dikelola secara salah maka akan mencelakakannya. 2. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, boros, tabzir, dalam membelanjakan harta, pamer, ria, sum'ah, sombong, takabur, dan dengki. Hasad. 3. Tabzir, boros, adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hak. 4. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam, dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. 5. Ria, yaitu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain.
6. Sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. 7. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. 8. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. 9. Syarat diterimanya amal ada 3. A. Beramal dengan landasan ilmu. B. Berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Melakukan dengan sabar dan ikhlas. 10 benteng amal itu ada 3, yaitu A. Merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Berniat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. C. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. 11. Sifat hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad dapat dihindari dengan menerapkan sifat rendah hati, tawadu. Demikian pembahasan tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga bermanfaat bagi semua.